Satu, jika berkata lalu ia berdusta. Ini munafik. Munafik itu seperti itu. Dua, jika berjanji ia ingkar, ya. Dia mengabaikan janji. Wa idza wa'ada akhlafa. Terus jika dipercaya lalu berkhianat. Nah, ada 3 sifat ini dalam diri seseorang. Ini contoh orang yang menghuni neraka. Jadi jangan sampai ada 3 sifat ini di diri kita. Kenapa? Karena 3 sifat ini yang menetapkan seseorang gak bisa keluar dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di majelis Nurul Rahman di pagi yang penuh keberkahan ini antumah duduk berkumpul dalam suatu perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini, bulan kebesaran kita umat muslim, yang mana dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus dan adanya rahmat Allah di bulan Rabiul Awal ini, yang daripada asal kata Rabi' yang artinya musim semi. Dan ini awal daripada kehidupan sosok manusia yang kita selalu disuruhkan untuk bersalawat kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan salam salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sehingga Nabi pun menjawab salam kita. Amin Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Buya Nyai Mata Allah betuli hayat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ki Asep Safruddin Mata Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah tetapkan iman Islam ihsannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah setafiahkan badan. Dan antumah semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan mar'atun salihah, perempuan yang salihah, abidah, diaku hamba Allah, ta'iah, yang taat kepada suami, taat kepada orang tua, taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci surga. Jadi ada pintu kalau ada kunci. Jadi ada dibuka surga ini dengan cara. Bagaimana caranya? Pertama, jangan jauh-jauh kita dari tempat sujud. Ya, nggak boleh jauh dari tempat sujud. Kenapa, Bib? Karena tempat sujud ini tempat yang benar-benar digemari Rasulullah. Nabi Muhammad nyuruh kita umat untuk banyak menolong Nabi. Yakni menolong itu kita
sukses dalam membawa agama Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sujud, dengan banyak salat yang sunnah, yang wajib. Termasuk daripada pembuka daripada surga ini Al-Futuh, pembuka ini Al-Fatihah. Ya, di waktu kita membaca suratul Fatihah dalam salat subuh, dalam salat zuhur, dalam salat lima waktu. Di sana luar biasa. Al-Fatihah ini dikatakan walaqad atainaka sab'am minal mathani. Sesungguhnya kami telah memberikanmu 7 ayat yang berulang-ulang. Subuh dibaca ya Fatihah. Di mana diriwayatkan alimul ulama, siapa kita membaca Al-Fatihah ini 4 kali, sekali membaca suratul Fatihah diniatkan untuk sesuatu, itu mendapat pahala 1/4 membaca Al-Quran 30 juz. Kalau 2 kali, kalau 3 kali, kalau 4 kali sama dengan membaca Al-Quran 30 juz. Itu diantara khasiat dan fadilah yang dikatakan Al-Futuh, pembuka dalam Al-Quran Al-Karim, atau disebut Umul Kitab. Pada zaman dahulu hiduplah seorang lelaki yang ibadahnya membuat para malaikat takjub, sehingga salah satu dari mereka meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dengan syarat malaikat itu melihat Lauhul Mahfuz terlebih dahulu. Ini orang luar biasa ya, orang ini luar biasa. Ini fulan ya, laki. Kalau antumah perempuan, fulana. Ketika melihatnya, malaikat tersebut melihat nama orang itu tercatat sebagai orang yang sengsara. Ya, orang yang sengsara menurut penglihatan malaikat. Maka ia pun turun menemui orang itu dan memberitahu apa yang ia lihat. Setelah mendengar berita itu, orang tersebut berkata, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal ditulis dalam takdir dalam Lauhul Mahfuz ia sengsara. Malaikat menyangka orang itu tidak mendengar apa yang ia sampaikan. Jadi malaikat berkata kepada orang itu, sesungguhnya orang ini sengsara, ya. Tapi orang itu malah mengatakan Alhamdulillah. Ini orang Masya Allah orang ini. Malaikat menyangka orang itu tidak mendengar apa yang ia sampaikan, hingga ia mengulanginya. Orang itu tetap berkata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu orang itu berkata, jika aku tidak pantas mendapatkan kesengsaraan, tentu Tuhanku tidak akan menimpakan hal tersebut kepada diriku. Jadi Alhamdulillah atas teguran dan ketenangan yang diberikannya kepadaku. Alhamdulillah atas teguran dan ketenangan yang diberikannya Allah kepadaku. Malaikat itu takjub dengan jawaban itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai malaikatku. Diberitahu malaikatnya ya, malaikat Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kembali Lauhul Mahfuz. Disuruh melihat kembali Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini buku semua catatan. Ada riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir, itu letaknya ada di antara 2 alis malaikat Israfil. Itu di antara kebesaran malaikat ini besar. Jadi bukan ukuran seperti kita bangsa manusia. Kemudian malaikat itu takjub dengan jawaban itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai malaikatku, lihatlah kembali Lauhul Mahfuz. Saat para malaikat melihatnya, jadi diperlihatkan. Nanti amal-amal kita di akhirat itu diperlihatkan di hadapan Nabi Muhammad. Ya, diperlihatkan di hadapan malaikat-malaikat Allah. Diperlihatkan di waktu kita selama di dunia ada masalah-masalah.
orang zalim sama kita, orang jahil sama kita, nanti Allah pertontonkan di akhirat itu. Saat para malaikat melihatnya, ternyata nama orang itu sudah pindah dari golongan orang yang sengsara ke golongan orang yang bahagia. Dari apa? Alhamdulillah. Yang dikatakan setelah awal di dalam suratul Fatihah, setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ya, ilal akhir ayat sampai amin. Mengharapkan Allah berikan apa? Keselamatan. Waktu sholat subuh kita diterima, amal-amal Allah terima. Terus sehingga kita mendapatkan rezeki di pagi hari, di waktu matahari keluar ini Allah perintahkan wa ja'alna nahara ma'asya. Suami-suami itu di pagi hari keluar. Nah, setelah sholat dari subuh, ba'da subuh, istri ini angkat tangan doakan suami supaya banyak rezekinya. Seorang sufi berkata, ini kitab Syekh Abdurrahman Asy-Syafi'i, A'malul Kubra, tentang jiwa-jiwa yang bertasbih. Seorang sufi berkata, Al-Fatihah mengandung obat bagi segala penyakit, baik zahir maupun batin. Kata iyyaka na'budu adalah obat bagi penyakit riya. Iyyaka na'budu, riya bisa hilang dari kita sholat, ya. Terus kita membaca Al-Fatihah, ya. Kalau pengajian biasanya dibuka dengan suratul Fatihah. Baca Quran, baca Fatihah dulu, nggak apa-apa. Iyyaka nasta'in adalah obat bagi penyakit sombong. Jadi kalau kita waktu baca suratul Fatihah kita dapat fadilah. Ketika kita baca iyyaka na'budu, hilang riak-riak kita. Riak ini kepingin disanjung. Kalau sombong mengatakan aku yang paling benar. Iblis la'natullah dulu waktu dia katakan khalaqtani minar. Aku ini lebih hebat dari manusia. Khalaqtahu min tin. Nabi Allah Adam alaihi salam dibuat dari tanah. Iblis sombong. Menurut iblis mungkin api panas. Dan ihdinas siratal mustaqim adalah obat bagi segala kesesatan. Ya, di dunia ini kalau nggak ada lampu malam itu gelap. Ya, hidup juga hati ini butuh penerang. Dan andai kita melihat sesaat di surga nanti sudah nggak ada lagi ya rasa takut, karena surga ini yang dikatakan nikmah, suatu kebahagiaan. Doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Di akhirat itu yang dimunajahkan Nabi Allah Ibrahim untuk mendapatkan jannatun ni'am, surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah golongkan kita ahlil jannah. Allahumma ja'alna minhum. Orang yang dilihat sesama manusia dia baik, ini salah satu kunci miftahul jannah. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus mengerjakan salat. Dilihat dia seorang Islam yang kafah, perempuan yang rapi kerudungannya. Ini termasuk kunci-kunci surga di saat perempuan atau lelaki itu mengikuti tata tertib aturan dalam berpakaian. Nanti kalau kita berpakaian ini enggak seperti seorang yang menjaga-jaga diri, ada keterangan apa aurat ya, nanti malah menjadi hisab di kubur. Nauzubillah min dzalik. Terus jangan suka asal-asalan kalau berbicara, menjaga lisan. Lisan ini Allah letakkan di satu keadaan yang utama. Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam Rubu' Ihya, dalam Ihya Ulumuddin,
itu di yang keempat dari Ihya Rubu' itu yang keempat. Beliau mengatakan afatul lisan, bahayanya lisan ini lidah. Lidah ini imamul amal. Kalau kita mau kemana teh, dia jawab mau ke pasar, baru dia pergi ke pasar. Terus jangan mengikuti an-nifaq, ya, munafik. Terus fajir, ya, sifat yang keras sehingga membuat hati kita seperti batu. Orang kalau nggak sholat ini nanti hatinya kaku, hatinya keras. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan al-Imam Muslim, ayatul munafiki salas. Ya, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 macam. Imam Muslim ini hadisnya kuat. Kuat artinya kalau Imam Bukhari sahih rawinya. Ya, riwayatnya dekat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Muslim arti hadisnya kuat, tapi sama-sama sahih hadisnya. Satu, jika berkata lalu ia berdusta, ini munafik. Munafik itu seperti itu. 2, jika berjanji ia ingkar, ya, dia mengabaikan janji. Wa idza wa'ada akhlafa. Terus jika dipercaya lalu berkhianat. Nah, ada 3 sifat ini dalam diri seseorang. Ini contoh orang yang menghuni neraka. Jadi jangan sampai ada 3 sifat ini di diri kita. Kenapa? Karena 3 sifat ini yang menetapkan seseorang gak bisa keluar dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Terus dikatakan pendusta ini apa selalu kalau ngomong dia bohong, dia pendusta? Sekali orang itu berbohong, gugur semua amal ibadah 1000 tahun bila perlu. Kenapa? Karena itulah ancaman Allah Subhanahu wa taala daripada sifat yang akan meninggalkan seseorang itu dari tempat yang baik menuju ke tempat yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Andai kita berharap masuk ke dalam surga, ya. Anani ati min rabbi fa akhbarani annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Fakultu wa in zana wa in sarak qala wa in zana wa in sarak. Rawahu Muslim. Masih dari riwayat Imam Muslim radhiyallahu an. Telah datang wahyu kepadaku lalu memberitahukan bahwa barang siapa yang mati dari umatku, umat Nabi ini kaum muslimin, ya, orang yang beriman, yang beragama Islam, dengan tidak menyekutukan pada Allah akan sesuatu, ya, nggak menyekutukan Allah, nggak syirik, ya, nggak syirik, maka ia akan memasuki surga. Lalu aku mengatakan, dan bagaimanakah jika ia berzina dan mencuri? Dijawab, walaupun ia berzina dan walaupun mencuri. Jadi dosa terbesar ini yang gak bisa kita terselamatkan, gak diampunkan Allah. Kita pernah berbuat salah kepada orang, Allah masih ampuni. Kita zalim sama orang, masih Allah ampuni, ya. Kita jahat apa segala macam, wa na'udzubillah min dzalik, tapi ya masih Allah ampuni. Sampai kita berzina, masih Allah ampuni.
asal jangan syirik. Nah, kenapa? Karena itu hadis ini menerangkan apa itu dosa yang terbesar. Ya masih penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Masuk surga ya kalau dia enggak syirik. Dan di saat kita manusia ini Allah berikan mata dijaga. Allah berikan telinga dijaga. Allah berikan badan ini dijaga dari segala perkara-perkara yang haram, yang halal, yang makruh. Yang Allah berikan keterangan-keterangan itu pelihara dengan apa? Dengan kita memahami yang haram, yang halal, hukum-hukum itu, untuk kita mendapatkan apa? Pandangan mata ini menghasilkan sesuatu, ya, dan seluruh badan ini. Kenapa? Karena nanti di saat masuk ke dalam surga ini seluruh badan ini ya, nggak ada yang ketinggalan. Semuanya dakhalal jannah, seluruh badan kita, jasad kita ini. Dan ini al-jannah, surga ini luas. Surga ini luas. Surga ini enggak seluas bumi ini, tapi sebesar bumi ini untuk satu orang. Ya. Satu orang, satu laki-laki itu satu surga seluas bumi dan seisinya ini. Jadi bukan seluas begini juga ya. Kalau ini kan kita semua manusia di sini. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabiul Awal, bulan ini, di bulan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, Rabiul Awal di sepertiga malam, karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah surga tersebut Allah berikan kepada kita hamba Allah. Dari mulai awalunas Nabi Allah Adam sampai akhirunas, sampai nanti akhir manusia di sebelum yaumul jum'ah. Apa? yakni Allah ciptakan 7 neraka, 7 surga karena asbab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahadatain, 2 kalimat syahadat ini perhatikan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seperti kita manusia. Jadi kedekatan kita kepada Rasulullah ini seharusnya zahir batin. Jadi orang yang mengerti agama, Allah berikan di dalam akalnya ini mahfudhah, pengetahuan dari apa? Dari kedekatan hatinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat dan Allah Subhanahu wa taala bersalawat selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita lebih daripada malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Nabi Muhammad, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innar rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Jadi kita harus ngerti, wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaba atau kadzaban.
Jadi kita harus ngerti perkara-perkara yang baik untuk kita mendapatkan kunci surga. Sesungguhnya dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kejujuran atau kebenaran itu akan membawa kepada kebaikan. Kita harus baik. Bagaimana Bib? Caranya Bib? Jujur diantaranya. Lawan tadi munafik. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Sedangkan kebaikan itu akan membawa ke surga. Amin. Karena kalau kita jadi orang yang baik, Allah masukkan ke dalam surga. Tadi orang aja ditulis ya, dirubah tulisannya. Berarti sama, kita dimasukkan ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Dan sesungguhnya seseorang yang jujur, ya, ini Nabi SAW bersungguh-sungguh, ya. Sesungguhnya seseorang yang jujur itu akan ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang benar, dimenangkan. Jadi kalau kita jujur, kita mendapat kemuliaan. Kalau kita jujur, kita Allah jauhkan sejauh-jauhnya dunia akhirat dari sifat nifak, sifat munafik. Dan sesungguhnya seseorang yang berbohong akan membawa kepada dosa, ya, fajir, kejahatan, dan sesungguhnya dosa itu akan membawa pelakunya ke neraka. Ya, orang kalau dia pendusta, ya, pembohong, nanti rugi di akhirat, mendapatkan azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya seseorang yang berbohong akan ditetapkan di sisi Allah sebagai pembohong. Ya, walaupun sekali, nggak boleh berbohong walaupun sekali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah dalam memberikan kita jalan sirat, melihat surga itu nanti, bagaimana kecenderungan hati kita dalam ibadah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya mereka ahlul jannah, orang-orang yang Allah masukkan surga itu orang yang sudah mendapatkan kemuliaan. Bagaimana? Nah, kita harus menjadi ahlut tuqa, ngerti bahwa nanti akan melihat siratal mustaqim. Kita mengimani akhirat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin, faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rawahul Bukhari Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhum. Sesungguhnya, yang artinya sesungguhnya berbuat bohong, ya, bohong ini satu pekerjaan, satu amal, ya, amal buruk. Syarul amal yang buruk. Sesungguhnya berbuat bohong kepadaku bukanlah seperti berbohong terhadap yang lain. Maka barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka tempatkanlah dirinya di neraka. Ya, maka tempatkanlah dirinya di neraka. Maka tempatnya, ya, tempat orang itu di neraka kalau dia berbohong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama-tama kita harus baik, ya, iman, Islam, ihsan. Kita harus ngerti kebaikan. Kalau kebaikan kita dibeli harus mahal. Harga kebaikan itu
kalau andai kata ada angka uang yang paling di atas itu bilion, baru boleh. Selama belum ada ya nggak bisa dijual kebayian. Harganya mahal. Perempuan itu harus punya harga diri. Kenapa? Karena Allah jadikan bintang-bintang di langit itu sebagai hiasan di langit. Ya, langit nggak ada bintang, ya langit udah kosong, ngemplong, nggak ada yang mau ngelihat itu langit. Ya, dan di sini di tanah ini pun banyak hiasan-hiasan di tanah ini. Gunung, pegunungan, ya lautan yang indah, dan matahari ketika dia terbit dan tenggelam. Ya, dan perempuan itu hiasan bagi suaminya, bagi laki-lakinya. Dan apa yang menjadikan seorang itu mempunyai sesuatu yang dilihat Allah Subhanahu wa taala? Al-khair, kebaikan, al-ihsan, sesuatu yang daripadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama, ad-din, agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wal asri, ya, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini wal asri ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini duduk sekarang ini di waktu yang berkah ini, berarti kita beriman kepada Allah, ya. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ulama-ulama dahulu. Ya, ulama-ulama dahulu ini Masya Allah, orang yang menjadikan kita ini benar, ya. Orang menjadikan kita ini baik, dan kita harus selalu berbuat baik. Dan dikatakan apa? Mereka ini watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Ya, mereka memesan, ya, dan pesan memesan, ya, saling mengingatkan dengan suatu kebenaran dan menyuruhkan, ya, menganjurkan, saling menganjurkan untuk saling menganjurkan untuk bersabar, kesabaran. Al-Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i berkata, kebanyakan manusia lalai, tidak memperhatikan ini isi surah ini, wal asri. Dalam lain riwayat Imam Syafi'i berkata, andaikan manusia memperhatikan benar-benar isi surah ini, wal asri, niscaya cukup bagi mereka untuk mendapat petunjuk dalam semua keuntungan dunia dan akhirat mereka. Jadi iman ini yang akan menyelamatkan. Terus apa? Kita harus benar-benar masuk ke dalam surga ini dengan ihsan. Harus menjadi orang yang baik. Dia orang Islam, ya, terus beriman, taunya nggak baik. Akhirnya dia bisa kena penyakit munafik. Dia bisa kena penyakit fajir, ya, menjadi nanti orang yang jahat. Nauzubillah min dzalik. Apa sih fajir ini, Bib? Fajir ini orang yang enggak sholat, orang yang enggak ibadah, dan dia keras sudah hatinya. Nauzubillah min dzalik, itu fajir. Wa an Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhaini radhiyallahu anhu qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazian fi sabilillahi faqad ghaza, wa man khalafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menyediakan keperluan orang yang akan berjuang fisabilillah, berarti ia telah berjuang. Dan siapa yang menjagakan hak milik orang yang sedang berjuang dengan baik, berarti ia telah ikut berjuang. Ya. Jadi harus kuat. Ya. Perempuan ini harus kuat, bukan kuat dalam arti suatu amaliyah buruk, istiqomah dalam keburukan, bukan. Tapi harus banyak pegang tasbih, salawat terus dibaca pagi sore. Habib punya nenek Hababah Syarifah Ruqayyah binti Husain Al-Habsi, itu di Pekalongan. Setiap waktu duha sama ba'da asar udah putar tasbih. Bertahun-tahun itu kerjaannya seperti itu. Seperti mertuanya Syarifah Fatmah binti Hasan bin Hud Al-Atas, mertua Hababah Ruqayyah binti Husain. Itu kalau malam Umi Habib dulu tidur sama uyutnya nih, sama neneknya. Ya, mertua nenek. Jadi ibu punya ibu, dia punya nenek. Itu dalam tawasul, tertib tawasul disebutkan di sana Hababah Fatmah binti Hasan bin Hud Al-Atas. Itu buyut Habib. Habib penasaran, yang dikerjakan ini waliyah ini apa? Kata Umi, yang ngalamin waktu kecil tidur sama buyut ini, Hababah Fatmah binti Hasan bin Hud Al-Atas, apa? Bangun malam, tahajud. Itu yang dikerjakan para syarifah. Ya, syarifah ini Hababah, anak keturunan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul Al-Batul radhiyallahu anha bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus harus berani. Berani apa? Dalam melakukan amal-amal baik, ya, harus berani. Apa? Gugurkan berani sama suami, enggak boleh, ya. Bukan digugurin kayak ngaji, menggugurkan kewajiban, bukan. Kalau sama suami udah tahan diri. Semakin kuat menahan demi Allah. Itu yang dikatakan perempuan ini yang sudah dia punya kunci surga, bahkan derajahnya ma Allah, ada beserta Allah. Apa buktinya? Doa-doanya didengar sehingga suaminya mendapatkan rezeki. Itu keberkahan. Kalau nggak sabar, waduh, ya nggak boleh. Karena innallaha ma'asa sabirin. Lah Habib itu sabirin bukan sabiroh. Ya bukan sabiroh, sabirin laki-laki, bukan. Sabirin ini laki-laki perempuan yang sabar. Ya, Habib juga kurang pintar bahasa Arab, ya. Ki Asep yang ahlinya tuh. Nah, jadi hidup isi dengan mahabbah, kecintaan. Itu awal kita ngerti ilmu Allah. Awal kita ngerti Al-Quran. Awal kita ngerti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah kita merasa pinter. Lihat ustadz setiap ceramah, Habib setiap ceramah selalu dia katakan yang pintar kepunyaan Allah. Dia yang nggak ngerti kan katanya begitu. Subhanallah, tawadu, ya rendah hati, diikuti kan ustadzah itu diikuti. Jangan ngikuti yang bukan ustadzah, ikutin nyai ya berkah. Kalau orang nggak ngerti kita ikuti, nanti kita jadi nggak ngerti. Ya, harus mengerti. Terus ada karamah, ya karamah, ziarah ke makam aulia ilah, ke Pamijahan, ya, ke Tasik. Itu masih leluhur guru Habib, Ustadz Ahmad Saib Wafa Tajul Arifin Aba Anom Tasik. Jadi kalau kita ini hidup ditata Allah Subhanahu wa taala mau, ya, dan di saat kita melihat keberkahan apa sih tuntunan Allah ini, hidayah. Apa yang Allah berikan ini petunjuk. Ila siratal mustaqim, jalan yang lurus. Akhirat yang kita imani, Nabi Muhammad yang kita imani, itu miftahul jannah. La ilaha illallah. Orang yang beruntung yang mendapatkan akhir hayat husnul khatimah. Banyak solawat ke Rasulullah. Kenapa? Karena solawat ini hukumnya wajib, ya.
Kalau orang gampang-gampangan sholawat haram, nggak boleh. Sholawat ini hukumnya wajib. Apa bunyinya sholawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan nanti setelah kita dakhul jannah, masuk ke dalam surga ini, perempuan-perempuan itu akan berkumpul dengan suaminya. Nanti ketika kita masuk ke dalam surga. Habib laki-laki. Nanti ketika masuk ke dalam surga itu, perempuan-perempuan ini maksudnya nih siapa fulanah. Bukan rame-rame masuk ke dalam surga, bukan. Fulanah siapa bintu fulan. Fulan bin fulan. Lelaki itu siapa, anak siapa. Perempuan itu siapa, anak siapa. Kan dari dikubur ditanya. Nanti begitu di surga, baru dia berkumpul dengan suaminya. Dan nanti kalau misal nggak kumpul karena apa, ya nggak ada, pasti kumpul. Udah nggak usah dibikin-bikin. Pasti seorang istri akan berkumpul dengan suaminya, karena itu iradah, ya, bukan takdir, tapi sudah Allah tentukan. Kecuali ada seorang laki-laki itu yang nggak sempurna akhlaknya, atau perempuan yang nggak sempurna akhlaknya, yang Allah nggak meridhai salah satunya untuk masuk ke dalam surga. Tapi nggak boleh itu su'dzon. Kita harus bersangka suami kita yang terbaik. Nggak boleh berburuk sangka kepada suami. Andai kata suami kita nggak benar, suami kita orang yang fajir misalnya, orang yang ahli maksiat, doakan supaya jahatnya hilang, ahli maksiatnya hilang. Nanti Allah pasti berikan selama kita menjadi perempuan yang sabar. Dan ini neraka, ya. Jadi jangan pernah melakukan amal yang buruk, perbuatan yang haram. Hati-hati, kenapa? Karena tanda ciri-ciri munafik tadi. Keburukan kita lakukan, nanti takutnya kita ini punya lidah nggak bisa dijaga, jadi pembohong, nggak amanah, khianat kepada Allah. Ya, nanti khianat kepada Allah itu azab neraka jahanam ini yang dikatakan kekal, ya, kekal kita di dalam neraka jahanam itu. Kalau orang berbohong, orang suka bohong, hablum minallah, hablum minannas. Apa perbuatan yang baik kita di hadapan Allah, harus pula di hadapan manusia. Kita harus kafah. Iman harus cukup. Islam harus cukup. Menjadi seorang yang ihsan, yang baik ini harus benar-benar ngerti kebaikan. Rasulullah SAW ini Allah adakan di dunia ini sebagai tauladan kita, ya, suri tauladan dalam apa? Dalam ibadah terutama. Jadi seorang akan lurus pandangan hatinya, istiqamah dalam ibadahnya di saat ia benar-benar memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mulia perempuan itu, mulia laki-laki itu. Kenapa? Karena akhlakul karimah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati, seorang itu menghidupkan sunnah Rasulullah dengan berakhlakul karimah, faqad ahabbani, kata Nabi. Maka orang itu mendapatkan kecintaan Rasulullah. Amin. Orang dicinta Nabi Muhammad, ya, amin, Allahumma amin. Wa man ahabbani, terus Rasulullah mengatakan, dan siapa kita mendapatkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ma'i fil jannah. Allah jadikan kita ini ahli jannah, ahli surga. Mudah-mudahan antumah semua dijaga dari segala macam kesusahan. Kita dimudahkan urusan, dipanjangkan umur, diberkahkan hidup dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.